ada beberapa trek kayu di mengarah ke Pondoa. Ini kayu entah sah entah illegal logging. Langsung dia pergi. Ini lokasi marak penebangan ilegal di Routa Pondoa. Praktik penebangan ilegal kembali mencoreng kawasan hutan di Sulawesi Tenggara. Aktivitas perombakan hutan secara masif terungkap di wilayah Desa Lalomerui, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, hingga Desa Pondoa, Kabupaten Konawe Utara. Nih, Pak? Kayu jenis apa, Pak? Bantalan. Jenis kayunya? Kayu merah. Kayu merah itu apa? Kandole atau apa? Kumialu. Ini bukan di TPK tuh? Bukan TPK kah? Bukan ya? Bukan. Siapa tadi itu pemiliknya siapa dah? Siapa pemilik? Penyarir punya ini? Hah? Penyarir. Siapa itu Bapak Nyarir? Dari itu mantan desa di Mopute. Iya, mantan desa Mopute. Penyarir. Bapak Nyarir, mantan desa Mopute. Di mana rumahnya? Di Mopute. Di sini. Bukan di bukan itu yang punya mobil Triton nih. Yang ada mobil Triton warna merah. Siapa nama anunya? Apa? Mau dikirim kemana nih, Pak? DPR. Calon DPR. Tidak gugur. Nyari ke desa. Bukannya Pak itu kah? Kepala Desa Lalomerui, Taksir, Aliasman, secara bukan? terbuka membenarkan adanya kegiatan pengolahan kayu tanpa izin resmi di wilayahnya. Saat dikonfirmasi awak media, Taksir mengakui bahwa salah satu oknum yang melakukan penebangan ilegal adalah Risman, yang juga dikenal dengan nama Aril. Siapa? Yang pernah jadi ini calon DPR Konawe. Kenapa itu, Pak? Hah? Kenapa? Bapaknya Aril. Bukan kayunya bapaknya Aril di sini, Pak. Bukan. Kayaknya Penyarir ini. Aktivitas tersebut berlangsung di wilayah Mopute yang masih masuk kawasan hutan. Kayu hasil olahan dari wilayah ini berdasarkan penelusuran Berapa tim kubik investigasi kemudian disalurkan ke daerah Morowali melalui jalur Desa Pondoa, Konawe Utara. Tak hanya Risman, praktik serupa juga diduga dilakukan oleh beberapa pelaku lain di Desa Pondoa. Salah satu nama yang disebut adalah Dorita, Atau telepon warga saja yang kalau ada berdomisili nomor di telepon. desa tersebut. Aktivitas penebangan dan pengolahan kayu ini disinyalir berlangsung tanpa dokumen resmi maupun izin pemanfaatan hasil hutan, sehingga kuat dugaan melanggar Undang-Undang Kehutanan dan ketentuan pidana lingkungan hidup. Ironisnya, aktivitas ilegal ini terkesan berlangsung terbuka dan berulang, seolah tanpa Inilah pengawasan temuan ketat kayu dari di pihak berwenang. Pondoa. Menurut pelaksana lapangan adalah pemiliknya kayu ini adalah bapaknya Aril. Dan ini terjadi bukan di TPK. Padahal, dampak penebangan liar bukan hanya merusak ekosistem hutan, Rencana tetapi mau juga dikirim kemana mengancam nih, Pak? keselamatan lingkungan dan masyarakat Rencana. sekitar dalam jangka panjang. Morowali. Awak media menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendorong penindakan tegas atas maraknya praktik illegal logging di wilayah Konawe Utara dan sekitarnya. Penegakan hukum yang konsisten dinilai mendesak agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap kejahatan kehutanan. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum atau APH menjadi krusial. Tanpa tindakan nyata, kerusakan hutan akan terus meluas, dan pelaku kejahatan lingkungan semakin berani beroperasi. Kami berharap ada langkah tegas dari Dinas Kehutanan dan APH. Yang mengolah kayu di wilayah kami memang Risman, dan masih ada beberapa nama lain di Desa Pondoa, ujar Taksir, Kepala Desa Lalomerui, kepada tim investigasi yang dipimpin Muh Nawir. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Muhammad Nawir Ndepa melaporkan untuk Warta Global TV.
Saya akan menanyakan tentang adanya penambangan illegal logging di letaknya di Mupute. Alhamdulillah beliau sudah berada di depan saya. Saya akan menanyakan ada beberapa hal. Selamat siang Pak. Terkait hasil penelusuran kami di Desa Lalumerui Pak, ada beberapa sengketa Pak terkait penambangan illegal logging di Desa Lalumerui, tepatnya di Mukte. Ya, ada beberapa di sana itu hasil penelusuran kami, ada beberapa penambang yang sangat signifikan sekali dan disayangkan adanya kayu-kayu yang dimuat sangat, ada beberapa trek, ada puing. Dalam hal ini adanya penambang illegal logging tersebut. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Dengan adanya Bapak sempat jalan-jalan atau melihat wilayah kami yang adanya temuan-temuan illegal logging atau yang dilakukan kayu, saya sebagai kepala desa mengakui bahwa wilayah Mupute itu sampai jembatan Tulung Dete itu adalah wilayah administrasi pemerintahan kami yang Sahapa. Nah, masalah pengolahan kayu illegal logging dan lain sebagainya, apapun pengolahan itu Pak, sampai hari ini kami tidak tahu Pak. Kami tidak tahu bahwa ada pengolahan di sana atau gimana. Saya sebagai pribadi, sebagai kepala desa Pak, tidak mengetahui dan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Kami tidak ada laporan yang sifatnya kami disampaikan. Kira-kira Bapak pengusaha kayu yang ada di Desa Lalumerui di tepatnya di Mupute itu Pak, ada berapa orang? Kalau yang mengusaha kayu di sana, sebenarnya itu kalau informasi dari masyarakat saya, sudah ada beberapa desa turunkan juga para LPM apa dan sebagainya sepeda kemarin. Memang di sana yang mengolah kayu itu ada beberapa orang yang mengolah kayu. Bisa disebutkan namanya Pak? Ya, yang saya dengar informasinya pas kan saya tidak lihat langsung. Kalau menurut informasinya itu ada Pak Risman, ada beberapa orang lagi dari sana. Pokoknya adalah beberapa orang dari Konawe Utara yang saya tidak sempat tahu namanya, tapi yang penting ada kegiatan-kegiatan. Cuma kami tidak bisa berbuat apa-apa karena juga di sana sering ada dari petugas-petugas yang sering melihat ke sana. Ya, jadi itu kami tidak tahu sama sekali dan itu, tapi informasinya begitu, ada pengolahan kayu teknologi. Terus dari hasil kayu ini Pak dikirim kemana Pak? Ya, ini hasil kayunya melintasnya itu ke Konawe Utara. Ya, ke Konawe Utara. Bisa informasi jualnya ada ke Kendari, ada ke ke Morowali. Informasinya Pak. Saya sebagai kepala desa, bukan saya pembiaran Pak, cuma kan kami sebagai kepala desa kan kami menunggu kalau ada kegiatan-kegiatan tersebut yang mulai ada konfirmasi. Tapi sampai hari kami tidak ada konfirmasi dari pihak yang mengolah kayu di sana. Yang secara kebetulan syukur Bapak sebagai media melintas melihat dan sempat memanggil kami. Jadi ya, apa yang keterangan yang kami berikan kepada Bapak ini, apalagi dengan adanya sekarang situasi bencana curah hujan tinggi, ya makanya ini kita harus sepakat ini bahwa memang hal hutan ini memang harus dilakukan. Satu lagi Pak, adanya illegal logging di wilayahnya Bapak, kira-kira tahun berapa itu? Kalau illegal logging itu di wilayah saya itu sebenarnya di sana sudah lama berjalan Pak. Cuma kan saya tidak bisa berbuat apa-apa kan. Ada yang lebih secara teknisnya, kalau masalah hutan, masalah apa kan teknisnya semua kembali kepada pihak yang berwenang, yaitu dari kehutanan Pak. Karena kami di sana juga mungkin ada dari pihak kami. Iya.
Berarti dalam hal ini dia beroperasi di sana itu Pak, berarti tanpa ada dokumen Pak. Beroperasi di sana Pak, ya itulah saya sampaikan kalau berbicara dokumen, karena yang harus punya mengeluarkan dokumen itu adalah dari pihak yang berwenang Pak, ya kehutanan. Ya, yang seharusnya kami harus ada pihak ada izin yang kita tadi alhamdulillah saya tidak tahu apakah ada izin atau tidak karena bukan kewenangan kami. Dan karena sekarang ini Pak, mungkin izinnya sudah berapa tahun atau bagaimana ya masih bisa berjalan itu kewenangan kehutanan Pak. Terkait lagi sedikit beroperasinya ini illegal logging di wilayahnya Bapak sama sekali tidak ada konfirmasi dari pihak Bapak sebagai pemerintah. Kalau di sana kegiatan-kegiatan pengolahan kayu Pak, kami sebagai pemerintah tidak ada konfirmasi Pak, kabar kamu mau ngolah di sini, mau di sini, untuk kemana, kami tidak ada sama sekali Pak. Nanti tidak ada masuk juga ke pihak-pihak apa PADN gitu Pak. Oh itu Pak, tidak ada sama sekali, apalagi bicara PADN Pak, tidak ada Pak. Karena memang walaupun kami saya mau diberikan PADN kita berpikir dulu. Masalah mereka mengelola di sana kayu Pak, kalau dikatakan sekarang illegal logging, ya sampai hari ini sepengetahuan saya dari pihak yang ada mengolah kayu yang kebetulan ada temuan di lapangan itu sampai hari ini saya tidak tahu Pak itu apakah ada izinnya atau gimana, saya belum tahu Pak, karena secara dokumen dulu saya membuktikan karena ada laporan juga selama ini Pak. Itu dari pihak kehutanan ada yang kami ketahui, ada dari BP2HP yang turun bahwa di sana ada izin untuk peninjauan, tapi setelah itu sampai hari ini ya kita tidak tahu di mana izinnya itu karena tidak ada yang melaporkan sampai ke desa. Atau menurut informasi dan ada yang kami ketahui itu bahwa di sana itu ada izin tapi senjata izinnya itu masih hidup atau bagaimana.